Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas kendaraan listrik. Sebenarnya sih ya, kalau mau punya kendaraan listrik, sekarang ini kan sudah ada, sudah siap. Mau beli sudah ada, sudah siap. Mau after salesnya walau ya emang nggak begitu bagus, tapi banyak profesional lah ya yang bisa membantu ya, atau gabung ke grup. Kalau di Facebook kalau nggak salah namanya Cosmic ya, KOSMIK, Bu Listrik kan nanti. Iya, Cosmic menarik ya. Itu singkatan dari apa itu? Ambulan. Yang jelas ada grupnya dan banyak ya, sudah banyak pemilik merek juga sudah cukup banyak. Sekarang ini Mocin juga makin banyak dan menarik juga karena eh, ada yang kendaraan nggak perlu STNK, jadi memang ada yang harus ada STNK-nya gitu, tapi ada juga yang nggak pakai. Sebenarnya ada atau tidaknya STNK itu hubungannya dengan pajak tahunan ya, harus bayar nggak gitu kan. Nah, ada ternyata yang nggak pakai STNK. Jadi kalau dulu semua kendaraan listrik, kalau sekarang ada batasannya. Tapi entah aturannya di mana, cuma di grup Cosmic itu sharing apa jenenge, keputusan ya. Jadi kendaraan yang lajunya lebih dari 25 km yang bisa menanjak dengan kecepatan minim 20 km per jam, kecepatan datarnya 25 km per jam, kecepatan menanjaknya minim 20 km per jam, itu perlu ada STNK. Nah, apa edaran ini hubungannya dengan ada atau tidaknya pajak atau STNK yang harus diberikan pada dua merek motor ya. Dinyatakan bebas karena motornya nggak bisa lari lebih kencang dari 25 km per jam. 25 km per jam itu gimana? Saya tak jalan 25 km per jam dulu. Ini jalan 9, 8. Ah, rame banget. Nah, 25 km per jam itu kayak gini. Nah, wes kayak gitu. Iya, pelan ya itu ya. Sehingga wajar lah kalau misalnya wajar atau enggaknya nggak ngerti. Yang jelas kalau kendaraannya pelan banget gak dikasih pajak. Dan tentu kendaraan-kendaraan yang dijual secara resmi dengan performa cukup tinggi seperti Viara Ki 1, seperti Gesit ya, itu butuh STNK. Anehnya kalau nggak lebih dari 25 km per jam dianggap sepeda, padahal ya sepeda itu kencang ya. Penulis dulu langganan nih naik sepeda balap. Kalau waktu SMA berangkat pulang sekolah itu naik sepeda balap. Tempat penulis ke sekolah itu agak jauh ya.
ya entah mengapa aku milih adoh banget gitu. Padahal luar kota apa kota kabupaten pilih sekolah kok aduh-aduh gitu. Ya sebagai hasilnya ya, sampai sekarang paha dan betis penulis gede ya, kekar padahal perutnya melembung tapi betis dan paha masih gede. Tapi anehnya beratnya cuma 75, mencurigakan. Kecepatannya tinggi ya. Dulu penulis sepeda balap sering ngikutin truk, maksudnya gandol truk. Jadi biar nggak kelihatan gandolnya tangannya gini. Jadi apa? Nggak nyamping gitu tapi gini. Kalau dia ngerem otomatis motornya sepedanya juga ikutan ngerem. Mengendarinya ya tentu tangan satu, tapi karena sepeda balap bisa pegang tengah ya, bisa pegang tengah. Kalau sepeda gunung agak susah soalnya tengahnya biasanya lebih rendah. Kalau sepeda balap kan enggak. Tarian nggak enak karena lagi pakai V-Power. Yang jelas motornya kencang, sepedanya kencang sampai kecepatan berapa? 70, 65 sampai 70 kalau nggak salah. Nah, kecepatan sepeda listrik ya biasanya 50, 55 lah wis. 60 wis ngoyo. Tapi ya sebenarnya kencang juga lah. Lihatlah kondisi lalu lintas sekarang. Jalan 60 ini. Masih bisa menyamai. Jadi sepeda listrik itu sebenarnya ya cukup layak kalau ada di jalan, kalau misalnya kecepatannya 60 gitu karena bisa mengimbangi kendaraan lain yang suka menghalangi jalan dengan kecepatan segitu ya. Kalau di kota ya, kalau di luar kota ya jangan harap lah ya. Sana kecepatan 80 90 gak ngereken ada kendaraan di jalan. Diterjang aja, disuruh ngalah kalau misalnya pas ada kesempatan nyalip ya, dari perlawanan itulah. Wah, kalau sepedanya banyak kecil amit-amit lah ya. Nah ini untuk peruntukan juga. Jadi dari sisi kecepatan sudah cukup, tapi dari sisi keselamatan kalau untuk luar kota nggak cocok ya, karena bagaimanapun diameter bannya motor listrik itu kecil-kecil, diameter ban ya, bukan diameter velg. Velg itu dalamannya, ban itu yang luarnya ya, beda. Karena ini kayak contohnya nih, diameter ban luarnya walau ban belakang ring 14 ya, tapi luarnya berapa? Sekitar 60 cm ya, atau 56 sampai 60 cm lah, tergantung ukuran diameter ban belakang. RCB PCX 160 pakai RCB, saya lihat stabil enggak? Kesannya pernya keras ya RCB. Iya, kesannya pernya keras. Padahal preloadnya terlihat minim kok itu padahal. Ya, padahal preloadnya minim tapi terkesan keras ya. Kok jadi nyalip gitu. Saya ngikutin belakang, habis ini ada banyak tambalan jalan jadi bisa kelihatan. Punya penulis masih ngayun ya, masih ngayun di yang barusan. Dia nggak ngayun sama sekali, maksudnya
perel langsung duk 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 gitu ya. Punya penulis masih ada nyuk gitu ya, ada. Wah, biar ya penulis bahas lebih tertarik sama ini daripada bahas motor listrik sih. Iya, padahal preloadnya minim. Ini RCB mungkin yang pendek ini, RCB yang 340 terus ditambah pemanjangnya. Jadi bisa 360 mungkin ya. Maaf ya, penulis anggap itu keras ya, karena terbukti dia nggak berani jalan kayak penulis enaknya gini. Nah lanjut, jadi bahayanya motor listrik itu terutama karena diameter ban. Jadi karena diameter ban itu nggak nyaman lah ya tentu untuk jalan-jalan kayak gini, gludak-gludak ya. Cocoknya ya jalan-jalan pelan-pelan banget, nggak cocok untuk jalan kencang di sini. Untuk luar kota yang mulus aman, tapi bahaya dengan kendaraan lain ya. Bahaya kenapa? Soalnya kalau pas dipepet keluar jalan nasibnya gimana gitu loh. Jadi untuk keamanan menurut penulis kurang karena bannya terlalu kecil. Dipakai melibas apa geragal-geragal apa bagian batu-batu di pinggir jalan itu aman atau enggak ya? Terus sebenarnya yang jadi kendala utama motor listrik itu adalah listriknya. Listrik. Masalahnya adalah satu, karena motor listrik cepat habis. Karena kunci utama motor listrik itu adalah energinya yang butuh listrik banyak. Nah, listrik ini biasanya cepat habis. Jarak jangkau dari motor listrik itu sering kali terbatas. Entah kenapa kok kencang ya. Padahal perasaan tarian nggak enak kok jadi kencang ya. Penulis tadi nambahi semenet kecil gitu yang ukuran bro kapasitor di depannya bro kapasitor. Masa itu pengaruh? Atau karena meseran supernya sudah mulai membersihkan? Apa ruang bakarnya sudah mulai bersih? Entahlah, tadi itu cepet kok. Terus jadi yang pertama adalah jarak jangkau. Jarak jangkaunya pendek-pendek. Kalau misalnya pingin panjang itu butuh 2 baterai biasanya. Jadi keterbatasannya itu kapasitas, jarak jangkau hubungannya dengan kecepatan ya. Kalau sering ngebut ya cepat habis. Yang kedua adalah pengisiannya. Pengisian itu nggak bisa cepat. Mungkin ya ada yang isi sebut wah sejam bisa, tapi hubungannya dengan keselamatan dan keamanan nggak bisa digedek no saenake. Jadi karena keterbatasan itu makanya ngisinya tergantung sama desain baterainya. Nah desain baterainya ya biasanya sekarang sudah fix sih. Ngisinya biasanya berapa ya? 4 jam kalau nggak salah. 4 sampai 6 jam gitu mungkin. Itu baterai 2. Kalau baterai 1 mungkin lebih cepat ya 3 jam atau 4 jam.
Nah, selain masa pengisian yang lama, aki itu sering nggak awet. Jadi kalau kita lihat di grup motor listrik itu, kita lihat orang jualan baterai. Ya emang karena baterai itu sifatnya cepat habis ya, nggak bisa terusan. Nah, harga baterai ini cukup mahal juga. Ada yang 5 juta, ada yang 6 juta, ada yang lebih. Itu penulis lihat-lihat ada yang 2 tahun, 3 tahun. Mungkin ya, kebanyakan 3 tahun, tapi ya nggak menampik juga kalau 2 tahun harus ganti. Tiap 2 tahun 5 juta. Itu kalau kita nggak ngitung listriknya, 3 tahun 5 juta. Enaknya digaya apa? Tiap tahun berapa? Anggap aja 1,4 ya. Terus 1,2 aja gampang. Tiap bulan 100.000. Kira-kira itu kayak orang kalau rajin ganti oli dan olinya pakai oli mahal. Jadi mungkin sama kayak pemilik kendaraan bensin ini yang pakai oli mahal setiap ganti olinya. Jadi mungkin di motor listrik nggak ada ganti oli, tapi ada ganti aki. Nah, kalau nggak mampu beli akinya, dia mangkrak motornya. Ya kalau beli terpaksa seringnya online ya, karena beli offline itu susah, kecuali bisa nemu pusatnya. Ongkos kirimnya juga mahal saya, karena ya berat kan. Berapa ya perbandingan beratnya, lupa penulis. Terus apa lagi ya, kalau bahaya ya selama ini kalau nggak modif-modif ya mestinya sih aman. Walau di Cina sebenarnya banyak juga ya kasus kejadian ngecas di rumah terus langsung kebakar. Tapi mungkin ada yang beralasan, iya kan di sana sudah jutaan yang pakai, makanya ada saja tiap hari ada yang kebakar. Ada saja yang kebakaran rumahnya gitu. Tapi kan sini belum jutaan. Yes, alah wis. Aki dari motor listrik itu sensitif ya. Soalnya sudah nggak pakai teknologi aki basah lagi. Orang-orang sudah sing penting sing apik, sing mahal, sing larang. Jadi jadinya orang-orang itu milih yang teknologi paling berbahaya, yaitu LiPo. Ya sebenarnya sih disebut bahaya ya relatif ya, karena Samsung itu pernah diberitakan baterainya meledak, baterainya terbakar, tapi penulis belum pernah lihat sendiri. Seringnya sih cerita-cerita dari temennya anak, cerita-cerita dari temennya istri, cerita-cerita dari saudara gitu ya. Ya moga-moga nggak ngalami sendiri lah, ngeri ya. Ya musuh dari baterai itu apa sih? Panas dan dingin. Jadi suhu chargernya, suhu chargingnya itu nggak boleh panas, nggak boleh dingin. Idealnya berapa itu? 30-40 derajat gitu ya. Kalau di 5 derajat terlalu dingin itu bisa ngerusak, bisa buat nge-shot. Terlalu panas
lebih dari 45 derajat juga bisa nge-shot. 45 ya suhu maksimal. Berarti suhu cara gijingnya itu 30 maksimal ya, nggak boleh sampai 40, malah 25 sampai 30 ya. Jadi kalau ngecas itu harusnya di tempat yang ber AC ya, atau dikasih kipas angin. Tapi ya itu ya resikonya motor listrik, sampai kapanpun masih begitu, karena teknologi baterai masih belum berkembang mulai dari dulu sampai sekarang. Ya wes begitu sajalah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.